Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enudini Adista, NPM 21901011220. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, kerusakan ekosistem, serta pemulihan flora dan fauna. Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup demi keselestarian dan keseluruhan ciptaan. Namun masih ada pihak antar masyarakat yang abai untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Tiap harinya mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Sudah jelas dampak kerusakan lingkungan hidup semakin di depan mata. Contohnya paling mudah yang dapat kita ambil yaitu banjir dan tanah longsor ketika musim hujan tiba. Penyebab utamanya karena masyarakat membuang sampah sembarangan. Di sini saya mengambil di daerah saya, yaitu Lamongan. Lamongan sering terjadi banjir karena ulah manusia sendiri, yaitu sering membuang sampah dan sering menebang pohon secara liar. Dan mengakibatkan saluran air menjadi tersumbat. 5 dampak banjir bagi masyarakat yang perlu diketahui yaitu masalah kesehatan, sulitnya sumber air bersih, kerugian ekonomi, munculnya korban jiwa. Bencana banjir ini bisa juga diakibatkan ulah manusia sendiri. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti apa akibat dan membuang sampah sembarangan. Tidak hanya dari membuang sampah sembarangan, mungkin dari mulai sadar diri akibat banjir setelah melanda ini. Dari bencana banjir ini, kita harus sadar ada apa yang merugikan untuk masyarakat jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Bencana banjir ini termasuk terparah sejak beberapa tahun terakhir disebabkan curah hujan yang tinggi dan kurangnya drainase dan daerah resapan air. Banjir ini menyebabkan kerugian dan segi materai dan non-materai, dan kedepannya permasalahan ini cepat diselesaikan. Bencana alam disebabkan manusia dan cara mencegahannya. Bencana yang terjadi karena ulah manusia yang abai terhadap alam seperti banjir, kekeringan tanah hingga longsor. Banjir, gempa hingga gunung meletus menjadi bencana yang tak asing bagi masyarakat Indonesia pada dasarnya. Bencana sebenarnya bisa dibagi menjadi beberapa jenis seperti bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial. Bencana alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang lain, berupa gagal teknologi, gagal moderasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Seringkali banjir dan longsor pada musim penghujan terjadi akibat manusia merusak hutan sehingga semakin sedikit tempat untuk menampung air hujan, dan sebagai akibatnya pada musim kemarau kekeringan. Cara mengatasi supaya tidak terjadi banjir yaitu tidak menebang pohon secara liar, tidak membuang sampah sembarangan, membangun rute-rute drain alternatif, kanak sungai baru sistem pipa sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan terhadap sungai, tidak mendirikan bangunan pada wilayah area yang menjadi daerah lokasi penyerapan air, membuat tembok-tembok penahan dan tanggul-tanggul di sepanjang sungai, tembok laut di sepanjang pantai dapat menjaga tingkat ketinggian air tidak masuk ke dalam daratan. Umat manusia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakilnya untuk memimpin bumi. Di dalam Al-Quran banyak disebut perihal manusia adalah khalifah Allah yang diberi tanggung jawab atas kelestarian alamnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasimati aidan nas liundi yaqahum ba'dalladhi amilu la'allakum yarji'un. Yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Umat manusia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagiannya untuk memimpin bumi. Di dalam Al-Quran banyak disebut perkara perihal manusia adalah khalifah Allah yang diberi tanggung jawab atas kelestarian alam dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 30 tadi yang sudah saya jelaskan. Selain diwajibkan untuk beribadah, Allah juga memberi fasilitas yang bisa manusia panen di bumi sebagai bekal hidup. Namun karena sudah tabiatnya keserakahan masyarakat atau manusia akan harta benda membuatnya lalai akan tugas menjaga kelestarian alam. Berbagai bencana alam berupa kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, dan semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tapi juga akibat kelalaian dari tangan-tangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang yang sering berbuat dosa itu mati, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, bumi, dan hewan-hewan merasa lega. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Al-Quran dalam hal sesungguhnya kerusakan terjadi di muka ini seperti halnya banjir, tanah longsor dan sebagainya, itu adalah karena ulah manusia sendiri yang tidak mampu dan menjaga lingkungannya dengan baik. Sementara itu juga As-Sa'id juga tidak jauh berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut. Menurut tampaknya kerusakan darat dan laut seperti halnya rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, turunnya penyakit yang menimpa mereka, dan istilah lainnya itu disebabkan perbuatan buruk maksiat yang mereka lakukan sendiri. Hal tersebut terjadi supaya tahu dan menjadi pelajaran bagi mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan terhadap setiap amal, dan Allah menyanggarkan berbagai balasan supaya menjadi contoh pembelajaran bagi mereka. Demikian tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Quran dan sains secara langsung atau tidak langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak boleh berusaha mengenai tapi ingin dibahas keduanya. Allah telah dengan jelas dan tegas melarang perusakan terhadap bumi dan alam semesta ini dengan berkali-kali menegaskan di dalam Al-Quran agar kita manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena dari semua makhluk Allah yang dapat membuat kerusakan adalah manusia sendiri. Berikut tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.